Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian rutin setiap pekan dengan membaca tafsir surat Al-Baqarah mengacu dari tafsir Ibnu Katsir. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengawali ayat yang pertama. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Dan ayat pertama ini jadi judul kajian. Temanya apa? Film Alif Lam Mim. Bukan film Alif Lam Mim, kajian Alif Lam Mim. Baik. Alif Lam Mim. Dan huruf yang semisal dengan itu. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim, dan seterusnya. Disebut oleh para ulama dengan sebutan huruful muqatta'ah. Disebut dengan huruf al-muqatta'ah. Kenapa disebut huruful muqatta'ah? Karena dia dibaca secara terputus. Masing-masing huruf dibaca sendiri-sendiri, tidak nyambung. Sehingga dia tidak dibaca sebagai satu kata, tapi dibaca secara terputus-putus. Alif, Lam, Mim. Karena itulah disebut dengan huruful muqatta'ah. Dan nama yang lain adalah Fawatihus Suwar, pembuka surat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menaruh huruf ini di tengah surat. Allah hanya menaruh huruf muqatta'ah ini di pembuka surat. Sehingga surat yang di situ ada huruful muqatta'ah, tidak ada posisi huruf muqatta'ah di pertengahan surat, nggak ada. Semuanya di bagian awal, ayat yang pertama. Nabi SAW, beliau pernah memberikan contoh keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Beliau bersabda, Man qara'a kitaballah, man qara'a harfan min kitabillah, falahu hasanatun, wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala. Dan satu pahala dilipatkan berapa kali? 10 kali. Lalu beliau mengatakan, La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, wa mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga membaca alif lam mim dapat pahala berapa? 30. Ini dijadikan contoh oleh Nabi SAW ketika menjelaskan fadilah, keutamaan orang yang membaca Al-Quran, di mana dia mendapatkan pahala per huruf 10 pahala. Baik, selanjutnya kita akan melihat penjelasan tentang huruful muqatta'ah. Jamaah dimulakan Allah Ta'ala, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, huruf ini disebut al-muqatta'ah, yang artinya dibaca secara terputus-putus. Maka kaidah dalam membaca huruful muqatta'ah itu sama sebagaimana kaidah dalam membaca huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu apa? Huruf hijaiyah adalah huruf eja. Kata eja itu berasal dari kata al-hija. Dia dibaca dengan bacaan huruf hijaiyah. Sehingga dibaca sesuai dengan namanya. Alif, Lam, Mim, Ha, Ta, Ha, Ya, Sin, dan seterusnya. Karena itu huruful muqatta'ah dibaca dengan menggunakan kaidah huruf hijaiyah berarti punya harokat atau tidak? Punya harokat atau tidak jamaah? Tidak punya harokat. Makanya dia dibaca dengan kaidah membaca huruf eja.
dieja satu-satu. Kalau kita membaca huruf eja bahasa Latin A, B, C, di situ dia tidak membentuk satu kata, tapi dibaca masing-masing huruf. Dan dalam ilmu tajwid dibahas tentang bagaimana cara membaca huruful muqatta'ah yang benar, karena di situ juga berlaku hukum tajwid. Sehingga kalau ada nun mati ketemu dengan huruf idhar, maka dibaca idhar. Nanti kalau ada nun mati ketemu dengan huruf ikhfa, dibaca ikhfa, dan seterusnya. Contohnya misalnya, kita membaca kaf, ha, ya, ain, sod. Kalau kita tulis huruf ain, tulisannya gimana? A, ya, nun. Nunnya dibaca mati. Setelah nun ketemu huruf apa? Ketemu huruf apa? Sod. Maka berlaku hukum apa? Ikhfa. Sehingga dia dibaca ikhfa. Ain, sod. Sehingga dia tidak dibaca ain, sod, tapi ada ikhfanya. Ain, sod. Kemudian sod. Sod. Alif panjang. Ujungnya apa? Dal. Maka juga berlaku qalqalah. Sod. Sehingga berlaku hukum tajwid dalam pembacaan huruful muqatta'ah. Karena itu kenapa dalam mushaf kita ada alis, ya, harokat alis. Ada harokat fathah alis di alif lam mim. Masyarakat Jawa terbiasa yang namanya harokat alis itu dibaca berapa harokat? 6. Biar orang tahu di sini nanti bacanya 6. Kalaupun tidak ada harokat alis, apakah tetap harus dibaca 6? Jawabannya harus. Kenapa? Berdasarkan kaidah tajwid dalam pembacaan huruf muqatta'ah. Kalau kita tulis alif, hamzah, lam, fa, alif. Lam, kemudian panjang, mim, lam. Berarti di sini ada mim mati, sebelumnya ada apa? Alif wasal yang memanjangkan, kemudian hidup lam. Jadinya berlaku mat apa? Mat apa? Mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun dibaca berapa? Dibaca berapa? 6. Sehingga dikasihlah alis sebagai penanda kalau di situ dibaca 6. Lam. Mim ketemu mim. Lam. Setelah itu ketemu apa? Mim. Mim ketemu mim. Berlaku apa hukum tajwidnya? Idgham mutamathilain. Makanya dalam Al-Quran ditulisi tasydid. Al-Quran cetakan Indonesia dikasih tasydid. Agar orang menahan untuk mendengungkan mim ketemu mim. Alif, lam, baru dilepas. Mim. Berlaku kaidah hukum tajwid dalam pembacaan huruf muqatta'ah meskipun di situ tidak ditulis lengkap. Paham jamaah? Baik, Anda kalau sudah belajar ilmu tajwid, mengenal kaidah-kaidah bacaan ilmu tajwid, insyaallah bisa memahami ini dengan mudah. Baik. Tapi Pak, dalam Toha, Yasin, itu kok kenapa kok cuman dibaca pendek? Toha, harokatnya gimana? Alif ngadeg cilik gitu ya. Ha. Dia tidak dibaca toha. Karena huruf to kalau kita tulis to, dikasih alif 1. Sehingga cuman mat tobi'i. Toha. Secara tulisan itu mengikuti aturan mat tobi'i. Toha. Berbeda dengan sin. Ya, mat tobi'i. Sin. Sin, ya, nun. Berarti mat apa? Arid lis sukun. Yasin. Sehingga sinnya dibaca 6 harokat, sementara ya-nya cuma 2 harokat. Sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku. Baik. Selanjutnya, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Huruful muqatta'ah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran jumlahnya ada 14.
dan itu mewakili setengah huruf hijaiyah. Huruful muqatta'ah jumlahnya ada 14, mewakili setengah huruf hijaiyah. Karena seperti yang kita kenal, huruf hijaiyah jumlahnya ada 28. Dan nanti kita akan membaca nukilan Ibnu Katsir, beliau mengambil dari keterangan Az-Zamakhsyari. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengambil 14 huruf itu sementara Allah tinggalkan yang lain. Baik. Yang jelas huruful muqatta'ah dalam Al-Qur'an ada 14 huruf. Yang 14 huruf itu kalau mau kita hafal, Anda bisa gunakan kalimat ini ya. Nassun hakimun lahu sirrun qati'. Nassun hakimun lahu sirrun qati'. Jumlahnya ada berapa? 14. Nassun nun sad. Hakimun ha kaf ya mim. Lahu la ha. Sirrun si sin ra. Qati'un qaf alif ta ain. Ada 14 hukum. Nassun hakimun lahu sirrun qati'. Ini kalau mau dihafal jumlahnya ada 14. Dan surat yang diawali dengan huruful muqatta'ah ada 29. Surat yang diawali dengan huruful muqatta'ah ada 29. Al-Baqarah, Ali Imran di antaranya. Yang lainnya Anda bisa baca dalam mushaf. Yang ini tidak bisa disingkat ya. Singkatannya apa Pak? Biar gampang dihafal. Nggak bisa. Saya tidak bisa membuat akronim untuk surat-surat yang jumlahnya 29 yang di situ ada awalan huruf muqatta'ah. Baik. Selanjutnya catatan berikutnya. Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi keberadaan huruful muqatta'ah dalam Al-Qur'an. Secara ringkas ada 3 maslak, ada 3 pendekatan. Al-maslakul awal, pendekatan yang pertama. Pendekatan yang pertama. Bahwa huruful muqatta'ah itu murni imtihan ta'abbudi. Ujian 100%. Sifatnya ta'abbudi, tugas kita hanya satu, mengimani. Saya ulang. Menurut pendapat yang pertama, keberadaan huruf muqatta'ah adalah murni amrun ta'abbudiyun, murni perkara ta'abbudi. Perkara ta'abbudi itu artinya pokoknya waton ditompo, rasa dipikir. Paham Mbak? Paham insyaallah. Oh diterima aja, baik. Baik, betul sekali ya. Yang dimaksud dengan amrun ta'abbudi adalah pokoknya diterima aja. Waton ditompo, rasa dipikir. Sehingga kewajibannya cuma satu. Kamu cukup imani saja, titik sudah. Nggak usah direnungkan maknanya, nggak usah direnungkan hikmahnya. Pokoknya imani saja, titik. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, huruful muqatta'ah ditafsirkan. Metode yang kedua yang digunakan oleh para ulama adalah bahasanya huruful muqatta'ah itu punya tafsir. Dan mereka menafsirkan huruf muqatta'ah. Nah, untuk ulama yang mengambil pendekatan yang kedua ini, mereka berbeda pendapat. Bagaimana cara menafsirkan huruful muqatta'ah? Sebagian ada yang berpendapat huruful muqatta'ah adalah singkatan terhadap nama-nama makhluk yang Allah Ta'ala kehendaki. Salah satu di antara contoh yang mereka berikan misalnya alif lam mim, atau terhadap nama-nama yang Allah kehendaki. Kalau alif lam mim itu A, Allah, alifnya Allah, mimnya kemudian lamnya malaikat, sedangkan mimnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada pendapat yang kedua, huruful muqatta'ah adalah qasam, sumpah yang Allah jadikan dalam Al-Quran. Sehingga Allah bersumpah dengan menyebut huruf-huruf itu.
Alif Lam Mim berarti demi Alif Lam Mim. Kemudian Toha berarti demi Toha. Yasin demi Yasin. Dan begitu seterusnya. Karena ini dianggap sebagai salah satu bentuk sumpah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kemudian pendapat ketiga. Al-Quran. Nama lain dari Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu punya banyak nama. Ada Al-Quran itu sendiri, Al-Kitab, Nur, Al-Huda, Al-Furqan. Dan di antara nama Al-Quran adalah Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, dan seterusnya. Dan masih ada beberapa pendapat yang lain. Masih ada beberapa pendapat yang lain yang mereka mentakwil huruful muqatta'ah. Tayyib. Kemudian maslakut tsalits. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Huruf muqatta'ah adalah huruf yang kita imani datang dari Allah dan dia punya hikmah yang besar yang bisa kita gali dari sisi bahasa dan i'jazul Quran, kemukjizatan Al-Quran. Kami ulangi, pendapat ketiga yang dipilih oleh sebagian ulama dalam menyikapi keberadaan huruf muqatta'ah, mereka mengatakan huruf muqatta'ah adalah huruf yang wajib kita imani, datang dari Allah dan punya hikmah yang harus kita renungkan, terutama berkaitan dengan kemukjizatan Al-Quran. Dan pendapat ketiga inilah yang dipilih oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah, dan beliau mengkritik pendapat yang pertama dan yang kedua dan lebih menguatkan pendapat yang ketiga. Baik. Untuk pendapat yang ketiga, dalam pendapat yang ketiga, mereka meyakini huruful muqatta'ah datang dari Allah. Satu. Yang kedua, mereka tidak memberikan tafsir untuk huruf muqatta'ah. Mereka tidak memberikan tafsir untuk apa? Huruf muqatta'ah. Sehingga apa tafsirnya? Wallahu a'lam. Itu bagian dari rahasia yang kembali kepada ilmu Allah Ta'ala. Namun mereka tidak berhenti sampai di situ. Dan mereka menggali apa hikmah dari keberadaan huruf muqatta'ah. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini, tugasnya tidak hanya sebatas mengimani, tapi ada tugas tambahan. Apa itu? Menggali apa hikmah di balik keberadaan huruf muqatta'ah. Mohon untuk dipahami, tidak semua penjelasan yang bisa dimengerti itu bukan berarti tidak memiliki hikmah. Paham ya? Tidak semua kalimat yang tidak punya makna bukan berarti tidak ada artinya. Dipahami ini? Ada kalimat yang dia nggak punya makna, tapi ini berarti. Berarti dalam arti apa? Ini penting sekali. Kalau nggak ada ini, kita nggak bisa memahami hikmah di balik itu. Sehingga betul kita tidak bisa menerjemahkan, tapi kita bisa memahami hikmahnya. Dan karena tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia, apalagi berkaitan dengan apa yang Dia firmankan dan apa yang Dia turunkan sebagai wahyu, maka tidak ada yang sia-sia dalam seisi Quran. Ada sebagian orang yang dia melihat Al-Quran itu kan banyak sekali pengulangan. Kisah sering diulang. Huruf muqatta'ah juga berkali-kali diulang. Kadang ayat-ayat tertentu berkali-kali diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali Allah sebutkan di Ar-Rahman? Banyak kali diulang. Lalu dia menyimpulkan begini. Pengulangan yang terlalu sering itu tidak penting. La a'budu ma ta'budun. 2 kali dalam satu surat yang pendek. Akhirnya dia punya rencana, saya akan membuat ringkasan Al-Quran. Sehingga dia mau buat mukhtasar Quran.
Dan ini rencana ini pernah disampaikan oleh salah satu dosen ilmu bahasa Arab dari UIN. Namun walhamdulillah rencana ini digagalkan karena ketika diutarakan kepada para kiai banyak yang menolak. Mereka masih menghormati Al-Quran, mengagungkan Al-Quran. Sehingga mukhtasar Quran adalah tindakan kekufuran. Karena firman Allah Subhanahu wa taala seperti adanya Al-Quran tidak boleh diringkas, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Lalu ada pengulangan itu maksudnya apa? Tentu punya hikmah. Karena tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia, apalagi berkaitan dengan firman-Nya, berkaitan dengan syariat dan wahyu yang Allah turunkan. Baik. Selanjutnya bagaimana hikmahnya? Kita akan baca keterangan yang disampaikan oleh Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini meskipun dia berasal dari Mu'tazilah, namun dari sisi penelitian bahasa dia termasuk ahlinya. Dan Az-Zamakhsyari tafsir Al-Kasyaf adalah tafsir yang banyak mengupas dari sisi bahasa. Dan ada banyak pelanggaran akidah di situ karena penulisnya adalah orang Mu'tazilah. Pembahasan tentang huruful muqatta'ah lebih dominan kajian bahasa, dikutiplah oleh Ibnu Katsir, kemudian beliau jadikan sebagai pembahasan untuk huruful muqatta'ah. Az-Zamakhsyari mengatakan, huruful muqatta'ah ada 14. Mushtamilatun ala asnafi ajnasil huruf. Yang 14 itu mencakup semua ragam jenis-jenis huruf. 14 itu mencakup semua ragam jenis huruf. Ada huruf mahmus, ada huruf mahjur, ada huruf rakhwah, ada huruf syadidah, mutabbaqah, maftuhah, musta'liyah, munkhafidah, dan seterusnya. Yang itu dipelajari dalam ilmu lughah untuk cabang sauti, ilmu mengeluarkan suara bahasa Arab, ilmu vokal dalam bahasa Arab. Kita tidak punya pengantar tentang ilmu itu. Yang jelas begini, ilmu bahasa Arab itu kan banyak turunannya. Ada bahas dari sisi, ya seperti ilmu bahasa kita ya. Ada ilmu semantik, ada ilmu apa lagi? Ilmu kosakata, ada ilmu ini dan seterusnya. Ada banyak sekali cabang-cabang ilmu dalam ilmu bahasa. Salah satu di antara cabang ilmu bahasa Arab adalah ilmu sauti. Ilmu yang membahas tentang bagaimana cara pelafalan huruf bahasa Arab yang benar. Sehingga huruf itu ada sifat-sifatnya. Ini huruf mahmus. Yang ini huruf majhurah. Yang ini huruf musta'liyah. Ada sifat-sifatnya. Lalu ilmu bahasa ini, salah satu cabang ilmu bahasa ini, diambil oleh disiplin ilmu Quran. Dijadikanlah sebagai cabang ilmu tajwid. Padahal aslinya itu berasal dari ilmu bahasa. Diambil oleh ulama ahli ilmu Quran, kemudian dijadikan sebagai pembahasan ilmu tajwid. Dan dalam pembahasan ilmu tajwid, kita mengenal huruf itu punya sifat. Ya, ada huruf pertengahan, huruf depan, huruf belakang. Kita akan mengenal itu ya. Ada huruf halqi yang dia dilafatkan dominan di tenggorokan. Ada huruf apa lagi? Huruf syafatain yang dominan dilafalkan dengan menggunakan dua bibir. Ada huruf lisan. Ada satu buku yang cukup bagus ditulis oleh Ustadz Kurnaidi, metode Syafi'iyah itu, tajwid metode Syafi'iyah, dan barangkali jamaah ada yang sudah punya. Di situ beliau memaparkan tentang sifat-sifat huruf yang ada dalam bahasa Arab. Baik. Nah, kata Az-Zamakhsyari, 14 itu mewakili seluruh sifat huruf. Sehingga Allah hanya sebutkan separuh, dan itu sudah mewakili. Thumma qala, lalu Az-Zamakhsyari mengatakan, Fasubhanalladzi daqqat fi kulli syai'in hikmatuhu. Maka Maha Suci Zat yang hikmahnya detail pada segala sesuatu. Sehingga Allah pilih 14 karena dia sudah mewakili dan tidak perlu disebutkan yang lainnya.
Dan 14 yang disebutkan ini ya, yanzilu manzilata kullihi, mewakili keseluruhan dari yang jumlahnya 28. Dan yang disebutkan lebih baik dibandingkan yang tidak disebutkan. Selanjutnya, Az-Zamakhsyari mengatakan, la syakka anna hadhil huruf lam yunazzilha subhanahu wa ta'ala abathan wala sudah. Kita yakin bahwasanya huruf ini tidaklah diturunkan oleh Allah untuk main-main. Sehingga Allah ketika milih bukan asal-asalan. Wa man qala minal jahalah, lalu disampaikan ya, kritikan terhadap pendapat yang pertama tadi. Dan ada orang bodoh yang mengatakan inna fil Qur'ani ma huwa ta'abbudun la ma'na lahu bil kulliyah faqad akhta'a khata'an kabira. Dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang murni ta'abbudi, pokoknya waton ditompo, rasa dipikir. Kata beliau, ini sikap yang salah. Ini sikap yang salah. Ini kritikan untuk pendapat yang pertama tadi. Huruf muqatta'ah itu pokoknya diterima saja apa adanya, gak usah dipikir, gak usah direnungkan, pokoknya imani saja. Cukup imani saja, tidak perlu direnungkan yang lainnya. Kata Zamakhsyari, faqad akhta'a khata'an kabira. Orang ini telah bersalah. Fata'ayyana anna laha ma'nan fi nafsil amri. Fa'in sahha lana fiha 'anil ma'sumi syai'un kulna bihi wa illa waqafna haitsu waqafana. Sehingga dari sini kita bisa memahami bahwasanya ada hikmah di balik itu. Kalau ada hadis dari Nabi SAW yang sahih, maka kita imani sebagaimana apa yang disabdakan Nabi SAW. Tapi kalau tidak ada, waqafna haitsu waqafana, maka kita diam dan tidak menyatakan itu dari Nabi SAW. Sehingga kita imani aman nabihi kullum min indi rabbina. Kami mengimaninya semuanya datang dari Allah. Sehingga dalam hal ini beliau nyatakan huruful muqatta'ah itu punya hikmah di balik itu, dan Allah pilih 14 mewakili yang 28 karena dia sudah mencakup seluruh sifat huruf hijaiyah yang jumlahnya 28. Taib. Selanjutnya, apa hikmah dari 14 huruf yang disebutkan oleh Allah Ta'ala? Selain 14 huruf itu mewakili seluruh sifat huruf, Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwasanya dzukirat hadhil huruf bayanan li'jazil Quran. Huruf muqatta'ah itu disebutkan fungsinya adalah untuk menjelaskan kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Untuk menjelaskan kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa. Di mana makhluk tidak mampu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu tersusun dari huruf muqatta'ah yang kalian kenal. Dalam Al-Quran tidak ada huruf baru. Al-Quran itu semuanya berisi huruf yang dikenal oleh umat manusia. Nggak ada huruf baru. Sehingga ketika mereka menggunakan huruf-huruf itu dalam pembicaraan mereka, dalam syair mereka, sekarang coba kamu susun huruf-huruf ini menjadi sebuah kalimat yang indah seperti Quran. Mereka nggak mampu melakukannya. Mereka tidak mampu melakukannya. Sehingga keberadaan huruf muqatta'ah menjadi bukti kemukjizatan Al-Quran. Bahasa lainnya begini ya. Huruf muqatta'ah disebutkan oleh Allah untuk menjelaskan kepada umat manusia. Quran itu isinya huruf seperti yang kamu kenal. Ada alif lam mim, ada hamim, ada yasin, ada toha. Kamu kan kenal huruf-huruf ini. Kami tidak perlu menyebutkan total 28. Cukup setengahnya saja. Kamu kenalkan huruf ini. Sisanya sama seperti itu. Sekarang kamu susun dengan bahasa yang kamu punya, buat yang semisal dengan Quran. Dan mereka tidak mampu untuk melakukannya. Karena itulah, hampir semua surat yang diawali dengan huruful muqatta'ah, di situ Allah tekankan kemukjizatan Al-Quran. Semua surat yang diawali dengan huruful muqatta'ah, di situ berisi apa?
kemukjizatan Al-Quran. Misalnya firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi. Di surat Al-Baqarah. Di surat Ali Imran Allah berfirman, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Kemudian di surat yang lain Allah berfirman, Alif Lam Mim Shad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum min. Di ayat yang lain Allah berfirman, Alif Lam Ra, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur. Hamim Ain Sin Qaf, kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzi min qablik wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Hamim tanzilum minar rahmanir rahim, dan seterusnya. Sehingga semua surat yang diawali dengan huruful muqatta'ah, lanjutannya adalah berisi takrir i'jazul Quran, berisi penegasan kemukjizatan kitabullah. Karena huruf ini menjadi tantangan bagi umat manusia, sehingga mereka ditantang. Huruf ini adalah huruf yang kalian pakai dalam kosakata kalian, dalam bahasa kalian. Sekarang coba buat Al-Quran dengan menggunakan huruf yang kalian kenal, yang semisal dengan Quran. Karena itu di sini ada penjelasan dari Az-Zamakhsyari pula bahwa huruful muqatta'ah itu disampaikan oleh Allah Ta'ala dengan terdiri dari 5 macam. Ada yang hanya tersusun dari 1 huruf saja. Qaf, Nun. Ada yang terdiri dari 2 huruf. Hamim, Yasin, Toha. Ada yang terdiri dari 3 huruf. Alif Lam Mim. Ada yang 4. Alif Lam Mim Ra. Dan yang paling panjang ada 5. Kaf Ha Ya Ain Shad. Kata Zamakhsyari, kosakata dalam bahasa Arab maksimal itu hanya 5 huruf. Kosakata dalam bahasa Arab, mufradat dalam bahasa Arab itu susunannya sama. Ada yang cuma 1 huruf. Sebutkan 1 huruf, 1 kalimat yang hanya terdiri dari 1 huruf. Contohnya apa? A. A artinya apa? A artinya apa? Apakah? Ya. A. Contoh yang lain. Kha. Apa? Ki. Ki artinya apa? Ki. Wa qina adzabannar. Ki, lindungilah. Hanya 1 huruf. Ki. Hanya 1 huruf. A. Dia kalimat, tapi hanya diungkapkan dengan 1 huruf. Dalam bahasa Arab itu ada. Sudah? Dan huruful muqatta'ah ada seperti itu. Allah hanya sebut nun, shad, qaf. Hanya 1 huruf. Kemudian ada kata yang dia terdiri dari 5 huruf. Dan dalam bahasa Arab kata Az-Zamakhsyari maksimal cuma ini, 5 huruf ini. Tidak ada kata yang lebih dari 5 huruf. Seperti khumasi. Kata khumasi. Yang dia terdiri dari 5 huruf. Sehingga asalib kalamihim, semua kosakata dalam uslub bahasa mereka, ala hadza minal kalimat ma huwa ala harfin wa ala harfaini wa ala thalathatin wa ala arba'atin wa ala khamsatin la aktsara min dzalika. Kosakata dalam bahasa Arab ada yang terdiri dari 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf sampai 5 huruf, dan kata Zamakhsyari la aktsara min dzalika, tidak ada yang lebih dari 5 huruf. Semakin membuktikan bahwasanya ini adalah bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan keberadaan Alif Lam Mim dalam Al-Quran. Yang benar apakah ada maknanya? Tidak. Tapi dia punya apa? Hikmah. Hikmahnya apa? Sebagai bentuk untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran
di mana Allah sebutkan 14 huruf itu mewakili huruf yang lain yang jumlahnya 28, dan sebagai bentuk tantangan bagi umat manusia, buatlah semisal dengan Al-Quran, menyusun huruf sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat jumhur ulama. Di antara yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lainnya. Di Al-Qurtubi disebutkan keterangan mereka satu persatu ya. Keterangan para ulama tentang huruful muqatta'ah. Ada keterangan dari Abu Bakar dan yang lainnya. Di sini beliau mengatakan, Al-Qurtubi, ikhtalafa ahlu ta'wil fil hurufil lati fi awailis suwar. Faqala Amir Asy-Sya'bi wa Sufyan Ats-Tsauri wa jama'atun minal muhadditsin huwa sirrullahi fil Qur'an. Ulama beda pendapat tentang takwil huruf muqatta'ah yang ada di awal surat. Asy-Sya'bi, Sufyan Ats-Tsauri, dan beberapa ulama ahli hadis, mereka mengatakan ini adalah rahasia Allah dalam Al-Quran. Walillahi fi kulli kitabin min kutubihi sirrun. Dan Allah punya rahasia dalam setiap kitab yang Allah turunkan. Sehingga ini bagian dari ayat mutasyabihat, di mana hanya Allah yang tahu ilmunya. Wala yajibu ayyutakallama fiha, walakin yu'manu biha. Dan kita tidak perlu membahas itu, namun cukup kita imani. Wa tumarru kama ja'at, dan kita biarkan apa adanya. Ini pendapat Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, dan dinyatakan oleh Al-Qurtubi, ini adalah pendapat para ulama ahli hadis. Sehingga prinsip yang pertama yang tadi kita sebutkan, pokoknya imani saja, terima apa adanya, amiruha kama ja'at, dan biarkan apa adanya. Tidak perlu ditakwil dan tidak perlu dibicarakan. Nah, wallahu a'lam. Adzan dulu. Ja'al isya, kita adzan terlebih dahulu ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
kami tidak menjumpai huruf muqatta'ah dalam Al-Quran selain di bagian awal surat, dan kami tidak mengetahui apa maksud Allah dengan keberadaan huruf muqatta'ah itu. Ini deretan para ulama yang berada di pendapat yang pertama, dan kalau kita lihat ini adalah pendapat jumhurul muhadditsin, jumhur ulama ahli hadis. Ya. Dan Al-Qurtubi mala ila hadzal qaul, beliau lebih cenderung kepada pendapat ini, sehingga Al-Qurtubi pembahasan untuk huruf muqatta'ah beliau tidak panjang, tidak lebih panjang dibandingkan Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir mencari rahasia dan hikmah di balik huruf muqatta'ah, kalau Al-Qurtubi beliau hanya menyantumkan pendapat, intinya nggak ada tafsir. Dan kita sepakat tidak ada tafsir, namun kita diperbolehkan untuk menggali hikmah. Dan dari penjelasan Ibnu Katsir kita bisa memahami hikmahnya adalah dari sisi apa tadi? Kemukjizatan Al-Quran. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran Allah jadikan sebagai mukjizat. Dan itu berlaku sampai akhir zaman. Dan kemukjizatan Al-Quran itu bisa dari banyak sisi sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Di masa silam orang sangat mengagungkan bahasa. Dan Allah tampakkan kemukjizatan Al-Quran dari sisi bahasa lebih dominan. Sehingga tantangan-tantangan yang diberikan oleh Al-Quran kepada orang musyrikin Quraisy yang mereka adalah para punggawa-punggawa dalam masalah syair, gagal untuk mereka wujudkan. Mereka nggak bisa membuat Al-Quran atau yang semisal dengan Al-Quran. Di masa belakangan, seperti zaman kita, perhatian orang terhadap masalah bahasa sangat minim. Jarang orang perhatian masalah bahasa. Sehingga kemujizatan bahasa Al-Quran di zaman kita nggak begitu nampak. Karena kita bukan termasuk orang yang concern dengan masalah bahasa. Passionnya tidak di situ. Perhatian orang di masa sekarang lebih kepada apa, Pak? Sains, teknologi. Dan Al-Quran menjawab itu. Sehingga dari penjelasan para mufassirin kontemporer yang mereka terkadang menyinggung ayat Al-Quran lalu dikaitkan dengan sains, bisa diterima secara logika. Walhamdulillah, melalui dakwah seperti ini, seperti yang disampaikan oleh Dr. Zakir Naik, kemudian sebelumnya ada Harun Yahya, terlepas dari kondisi yang saat ini dialami oleh Harun Yahya, ada banyak sekali orang musyrikin, orang kafir yang mereka masuk Islam dengan pendekatan sains dan teknologi yang disinggung oleh para ulama tafsir dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran. Mereka bisa menerima bagaimana Allah cerita tentang masalah genologi, bagaimana Allah bercerita tentang bagaimana siklus air hujan dan seterusnya. Membuat sebagian di antara mereka meyakini keberadaan Al-Quran dan mereka masuk Islam. Bukti bahwasanya kitabullah bertahan dalam setiap waktu, setiap zaman. Sehingga kalau dulu orang menganggap Quran mukjizat dalam masalah bahasa, sekarang orang tergila dengan masalah teknologi, dan para ulama tafsir kontemporer bisa menjelaskan itu dengan pendekatan beberapa ayat Al-Quran, dan itu diterima oleh logika manusia. Dengan ini kita akan semakin mengimani keberadaan Al-Quran sebagai wahyu Allah Ta'ala dan membuat kita semakin cinta dengan Al-Quran. Dan semoga dengan itu kita akan termotivasi untuk banyak membacanya dan berusaha untuk menggali tafsir dari Al-Quran. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.